Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Siddiq Fitrian dengan NPM A1H022013. Ya, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sekarang di pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Selamat menyaksikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan. Tujuannya untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara optimal dan akuntabel untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen pembiayaan pendidikan. Tujuan utama manajemen pembiayaan pendidikan adalah untuk memastikan ketersediaan dana pendidikan dan memadai untuk membiayai seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, menggunakan dana pendidikan secara optimal dan efisien untuk menciptakan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pendidikan. Yang keempat, mendukung tercapainya sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Sekarang kita masuk kepada fungsi manajemen pembiayaan pendidikan. Memiliki beberapa fungsi utama seperti perencanaan, menyusun rencana pembiayaan pendidikan yang komprehensif dan terarah. Yang kedua ada pengarahan, menyusun anggaran pendidikan yang relatif dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada pelaksanaan, melaksanakan anggaran pendidikan secara tertib dan disiplin. Yang keempat ada pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendidikan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Yang terakhir ada pelaporan, membuat laporan keuangan pendidikan secara berkala. Prinsip manajemen pembiayaan pendidikan harus melandasi pada beberapa prinsip, yaitu efektivitas adalah dana pendidikan harus digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada efisiensi. Dana pendidikan harus digunakan secara efisien dan meminimalkan pemborosan. Yang ketiga ada akuntabilitas, penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan pada pendidikan harus dapat ditanggungjawabkan kepada publik. Yang keempat ada transparansi, informasi tentang keuangan pendidikan harus terbuka dan mudah diakses oleh publik, yang biasa dibilang transparan. Yang kelima ada keadilan. Alokasi dana pendidikan harus dilakukan secara adil dan merata kepada seluruh satuan pendidikan. Yang terakhir ada keterlibatan semua pihak yang kepentingan. Prinsip manajemen pembiayaan pendidikan harus melandasi pada beberapa prinsip, yaitu efektivitas adalah dana pendidikan harus digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada efisiensi. Ya, sekarang kita sudah masuk ke dalam kesimpulan dari materi yang telah kita bahas, yaitu manajemen pembiayaan pendidikan. Kesimpulannya merupakan aspek penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas. Dengan menerapkan manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan aspek akses dan
mutu pendidik bagi seluruh anak bangsa. Terima kasih. Ya, saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe. Dadah.